Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine, kuliah terbuka Sound Doctrine pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 dari Sydney, Australia, tepat jam 8 malam. Kami akan memulaikan kelas Sound Doctrine pada hari ini. Dan kelas hari ini kita akan berbicara tentang hal yang praktis, yaitu pelajaran bahasa Yunani. Jadi Anda yang ingin bergabung bersama, Anda bisa masuk di dalam Zoom kami dan menggunakan passcode serta ID meeting yang ada. Lalu Anda bisa juga terlibat di dalam kelas ini melalui live di Facebook. Dan saudara, pelajaran ini bersifat praktis. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Yunani? Nanti sebentar tentu saja akan dijelaskan oleh para pengajar yang ada di sini. Seperti biasa, pengajar-pengajar kita, ada Ibu Renata Tangkilisan, lalu Ibu Erna Dumais, dan Ibu Marcella Surentu. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari kami dan salam juga untuk Anda yang saat ini sedang mengikuti program bersama dengan kami. Selamat bergabung dalam program ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pelajaran sore dan malam hari ini, serta pagi hari atau siang hari di Eropa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Malam ini Tuhan, dari Sydney kami ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai Sound Doctrine, dan kami ingin Tuhan belajar tentang pelajaran yang praktis dalam Sound Doctrine ini supaya kami boleh lebih baik lagi memahami firman-Mu. Tuhan tolong untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam kelas ini dan semua yang mengikuti baik di Zoom maupun dari Facebook Live. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan serahkan langsung kepada Bu Erna Dumais untuk menyampaikan sesi pertama dari kelas ini. Silakan. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian, Jemaat Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus mengikuti kelas Sound Doctrine ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang abjad Yunani atau tentang bahasa Yunani. Saudara-saudara, di dalam kelas Sound Doctrine, tapi sebelumnya saya mau menunjukkan ini gambar. Gambar, oke. Kita buka dulu untuk silabusnya. Ya. Ya. Ini adalah gambar tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar tentang 4 kerajaan yang sudah menguasai dunia. Yang pertama ini adalah kerajaan Babylon
itu pada tahun 606 sampai 538 before Christ. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Persia, itu tahun 538 before Christ sampai 331 before Christ. Kemudian kerajaan Greece, nah ini kerajaan atau kerajaan Yunani, saudara-saudara. Ini dari tahun 331 before Christ sampai 63 before Christ. Kemudian yang keempat itu adalah kerajaan Roma. Itu tahun 27 before Christ sampai 1453 Masehi, ya. Ini masih ada dua kerajaan lagi, dan kalau Anda berminat untuk mengikuti kerajaan-kerajaan apa yang akan terjadi, ini sudah terjadi ya, ini empat kerajaan ini sudah terjadi, dan ada dua kerajaan lagi yang belum terjadi. Dan kalau Anda ingin berminat untuk mengikuti kerajaan-kerajaan apa yang akan terjadi itu, silakan Anda bergabung dengan eksegesis kitab Wahyu yang kami lakukan setiap hari Minggu jam setiap hari Senin jam 9 malam Sydney, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, mengapa bahasa Yunani itu dipakai di dalam penulisan Alkitab Perjanjian Baru? Yang pertama, konsep sound doctrine itu atau didaskalia atau pengajaran itu ada di dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu didaskalia higionos, yaitu pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni, pengajaran yang tidak korup, pengajaran yang tanpa ada virus atau tanpa ada error. Dan saya sudah mengatakannya itu berulang-ulang tentang apa itu didaskalia, apa itu didaskalia atau sound doctrine atau pengajaran. Kemudian yang kedua maksud saya, yang menulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang Yahudi, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi itu memakai bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Jadi memang Alkitab itu memang diturunkan. Saya sudah mengajarkan yang lalu bahwa kitab itu diturunkan untuk yang dipilih oleh Tuhan untuk menulis Alkitab itu adalah orang Yahudi, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, pada waktu kerajaan Yunani itu, kerajaan Yunani itu menguasai seluruh dunia. Jadi bahasa yang dipakai otomatis tentu saja adalah bahasa Yunani atau bahasa Greek. Itu jadi bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang lingua franca pada saat itu. Kemudian yang kedua, bahasa Yunani atau Greek itu dipakai untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi yang percaya akan keselamatan Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi alat yang efektif di dalam penginjilan. Kemudian yang ketiga, banyak orang Yahudi itu sudah tidak bisa berbahasa Ibrani, karena itu perlu dicarikan solusi agar mereka memahami firman Tuhan itu dalam bahasa mereka, di mana pada waktu itu banyak mereka itu memakai bahasa Yunani. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani atau di dalam bahasa Greek. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu juga menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aramik. Kemudian yang kelima, Alkitab yang kita pakai yaitu Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, itu adalah Alkitab terjemahan. Tentu saja kalau Alkitab itu terjemahan itu banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Dan untuk mengetahui kebenaran, kita harus kembali kepada bahasa aslinya, di mana di dalam Kitab Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani atau di dalam Greek, saudara-saudara. Mari kita
sekarang kita mau belajar tentang alfabet, Greek alfabet ya. Oke. Sudah kelihatan? Ya. Besar kan? Iya, boleh. Besar. Oh, terlalu besar. Iya. Nah, itu ini adalah A, alfa, saudara-saudara. Sama seperti huruf yang kita sekarang ini. Ini adalah alfa. Kemudian huruf seperti ini adalah beta, B. Kemudian ini kalau yang pertama ini adalah huruf besar, yang kedua ini adalah huruf kecil ya saudara-saudara. Kemudian ada ini tulisan seperti ini, huruf seperti ini adalah gamma, G, kita itu baca. Kemudian ini adalah delta, D. Kemudian ini adalah epsilon, E. Kemudian ini adalah zeta, Z. Kemudian ini adalah eta. Ini seperti huruf H ya dalam bahasa dalam huruf yang kita pakai sehari-hari. Ini H tapi H besar. Kemudian ini adalah huruf E kecil, eta kecil ini. Kemudian yang ini adalah theta, O. Seperti O tapi di tengahnya ada garis ini. Theta kita bacanya TH. Kemudian ini huruf I. I seperti kita, ini adalah iota, I. Kemudian kappa sama kita baca K. Kemudian lambda. Lambda ini seperti apa ya? Seperti V tapi terbalik ya. Kita baca L. Kemudian mu, M sama M tapi huruf kecilnya seperti ini saudara-saudara. Nah, kita membacanya M. Kemudian nu ini sama N besar, N juga, tapi N kecilnya seperti V kecil. Kemudian C ini seperti E, tapi ada huruf, ada ekornya ya. Kita baca KS ya, KS atau X. Kemudian ada Omikron, O. Kita baca O sama seperti kita membacanya. Kemudian ini adalah P, kita membacanya P. Kemudian ini adalah Rho, kita baca R. Kemudian ini adalah sigma. Nah, sigma ini ada 3 saudara-saudara. Ini adalah untuk huruf besar. Kemudian yang ini itu untuk huruf S atau sigma itu yang ada di tengah. Nah, kemudian ini adalah S untuk S akhir. Kemudian T, tau, maksud saya tau, kita baca sama T. Kemudian upsilon, kita baca U atau Y. Kemudian P ini kita baca PH. Kemudian C ini kadang kita bisa membaca KH atau CH. Kemudian ini huruf adalah C seperti Ursula punya busur ya. Ini adalah kita baca PS. Kemudian ini adalah omega. Omega kita baca O. Masih bingung atau bagaimana? Mari kita baca lagi ya. Ini alfa, ini beta, ini gamma, ini delta, kemudian epsilon, zeta, eta, theta, kemudian iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, kemudian pi, kemudian rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, dan omega. Masih ada yang bingung atau bagaimana?
Saya pikir ini harus belajar, harus dilatih saudara-saudara agar bisa belajar, agar bisa lancar itu kita harus melatih huruf-huruf ini. Kemudian kita akan praktek secara langsung ya saudara-saudara hari ini. Saya mau mengambil Yohanes 14 ayat 16 ini di dalam Textus Receptus. Sepertinya saya harus di sini Pak Wanda. Nah, oke. Ini huruf nanti saya akan menuliskan satu persatu. Oke. Nanti saya akan menuliskan satu persatu huruf ini sehingga Anda tahu ya bahwa itu adalah kata itu bisa kita membentuk suatu kata saudara-saudara. Ini adalah lambda. Lambda itu L. Makanya kita itu L ya. L. Oke. Kemudian ini adalah epsilon. Epsilon kita tulis E. Kemudian yang ini adalah gamma, kita tulis G. Kemudian yang ini adalah epsilon lagi, kita tulis E. Kemudian ini iota, kita tulis I. Sudah jadi satu kata kan? Legei. Oke, kita lanjut. Kemudian ada A. Saya tahu dulu legei apa. Oh, legei itu artinya saya. C artinya berkata. Berkata ya. Kemudian yang kedua adalah ini alfa. Sebentar. Alfa. Kemudian ini adalah upsilon. Kita U. Kemudian tau, ini ya, huruf ini adalah tau, T. Kemudian ini adalah omega, O, auto. Auto itu artinya kepadanya, dia berkata kepadanya. Kemudian ini adalah huruf sambung aja, ini adalah kita baca H, O. Kemudian yang ini ada iota, kemudian eta, E, kemudian ini adalah iota itu besar. Oh, sorry. Tulis besar ini. Oh ya, sorry. I, kemudian eta, kemudian ini adalah sigma, yang di tengah ya, S yang di tengah, kita tulis S. Kemudian ini adalah omikron, O. Kemudian ini adalah U, upsilon, U. Kemudian ini, nah ini adalah sigma yang akhir, S yang akhir ya. Kita tulis Iesus. Yesus itu artinya Yesus. Nah, ini tulisan Yesus di dalam bahasa Greek seperti ini, saudara-saudara. Yesus. Kemudian kita akan melanjutkan. Ini adalah, ini adalah epsilon dalam huruf besar. Kemudian ini adalah gamma. G. Kemudian ini adalah omega, O, ego. Ego itu artinya saya. Saya. Kemudian ini adalah, kita lanjut lagi ya. Kemudian ini adalah epsilon, E. Kemudian iota, I. Nah, ini ada huruf ini huruf mu, M. Kemudian ini adalah iota lagi,
Amy. Amy, ego Amy itu saya. Ini artinya saya, ego Amy. Kemudian ada lagi sama seperti di ini adalah ho. Kemudian di sini ada lagi, kita lanjut lagi. Ini ho itu kata sambung ya sepertinya ya. Iya, kata sambung saja. Kemudian di sini ada omega, tapi karena ini ada titik di tanda koma di atas, kita tulisnya H-O. Ya. Kemudian ini adalah huruf ini adalah delta, kita tulis D. Kemudian yang di sini adalah omega, bukan omega, omikron. Sorry, ini adalah huruf omikron, saudara-saudara. Saya kadang ini adalah omikron, delta, kemudian omikron lagi, kemudian ini adalah sigma, S. Oke, hodos itu artinya jalan. Kemudian ini kappa, kita tulis K. Kemudian ini adalah alfa, A. Kemudian ini adalah iota, kita tulis K. Ini K ini itu cuma kata sambung dan. Kemudian ini ada itu lagi, kita ini eta, karena ada huruf tanda koma di atas, kita baca he. Kemudian yang ini adalah zeta atau Z. Z, kita tulis Z. Kemudian ini adalah omega, kita tulis O. Kemudian ini adalah N seperti ini, kita itunya E. Jadi soy. Soy itu artinya hidup, apalah jalan. Kok salah ya? Itu Yohanes 4 ayat 16. Oh, sorry saya salah ini. Ini aletheia ini belum. Oh, sorry, saya salah ini. Ini ternyata saya kelewatan yang ini nih. Sorry. Iya, sorry ya. Maaf, saya salah. Kai, kemudian he. Kemudian ini adalah alfa, kita tulis A. Kemudian ini adalah lambda, kita tulis L. Kemudian ini adalah eta, kita tulis E. Kemudian ini adalah theta. Theta kita tulis TH. Sebentar digeser. Sebentar. Ya. Oh, enggak kelihatan ini. Nah, ale. Kemudian ini adalah epsilon, kita tulis E. Kemudian ini iota, kita tulis I. Kemudian ini ada alfa lagi, A. Aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran. Bu Oike sudah bergabung dengan kami. Aletheia itu kebenaran, anaknya Bu Oike namanya Aletheia ya Bu ya? Iya benar, sengaja dikasih nama Aletheia. Aletheia ya, iya. Ya. Kemudian mari kita lanjutkan, ini adalah kappa. K. Ya. Kemudian ada alfa. Kemudian ada, ini adalah iota ya saudara-saudara. I, kita tulis I. Kemudian K itu adalah dan. Kemudian ada ini yang tadi saya sudah lanjut ke sini, maaf ini tadi saya tidak lihat yang aletheia ini.
sekarang kita lanjutkan lagi. Ini adalah tapi karena ada tanda koma di atas, kita bacanya he, saudara-saudara. Kemudian ini adalah seta. Seta kita baca, kita tulisnya adalah set. Sebentar, ini harus digeser, nggak kelihatan. Ya. Kemudian ini adalah omega, kita tulis O. Turun ke bawah. O. Kemudian ini adalah E ya saudara-saudara. E, soy. Soy itu artinya adalah hidup. Kemudian ini adalah omikron, kita tulis O. Terus kemudian ini adalah upsilon, U. Kemudian ini adalah delta. Delta, kita tulis D. Kemudian ini adalah epsilon, kita tulis E. Kemudian ini adalah iota, I, kita tulis I. Kemudian ini adalah sigma, S, akhiran S, S. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah eta. Eta kita tulis E. Kemudian nah ini seperti huruf P ini apa saudara? Ini ada rho. Ini huruf R. Kita tulis R. R. Kemudian ini adalah CH. CH atau kadang ada tulisan KH, kita bisa menulis KH atau CH. Kita tulis kali ini adalah CH. Kemudian ini adalah eta, kita tulis E. Kemudian ada alfa, ada tau, kita tulis T. Kemudian ada alfa, kita tulis A. Kemudian ini adalah iota, kita tulis I. R Zeta. R Zeta itu adalah R Zeta itu adalah datang. Ya, datang. Kemudian ini seperti jembatan ini saudara. Ini kita membacanya P. Kita P. Kemudian ini rho, kita tulis R. Terus ini adalah omikron, O. Kemudian ini adalah sigma, S. Terus kemudian ini kita lanjut lagi, ini adalah tau, T. Kemudian kata pros itu sepertinya juga cuma kata sambung aja. Ini adalah omikron, O. Kemudian ini adalah N. Kita tulis N. Kemudian ini adalah huruf P lagi, kita tulis huruf P. Kemudian ini ada alfa, kita tulis A. Kemudian ini adalah tau, kita tulis T. Kemudian ini ada epsilon, E. Kemudian ini adalah rho, R. Terus kemudian ini adalah
alfa, kita tulis A. Patera, ini adalah dari kata father, dari kata Bapa. Dan ini konsep Bapa ini ada di konsep ini, yang memunculkan konsep ini adalah dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi kata patera ini belum ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kita akan lanjut. Ini adalah epsilon E. Kemudian ini adalah iota, kita tulis I, A, kemudian A itu artinya jika. Kemudian ini adalah mu, kita tulis M. Kemudian ini adalah eta, kita tulis E. Sebentar, geser dulu. Geser lagi. Kemudian me ya, me itu artinya by, oleh. Kemudian ini ada sepertinya Pak Wana boleh dijadiin satu ini. Apanya? Ini yang ini. Oh enggak. Ini adalah delta, saudara. Kita tulis D. Kemudian ini adalah iota. Kita tulis I. Nah, satu kata lagi. Ini adalah epsilon. Kita tulis E. Kemudian ada mu. Kita tulis M. Kemudian ada omikron, O. Kemudian upsilon, U. Sudah jadi nih. Jadi kita bisa baca nih. Legei auto ho. Besarin, dikecilin dulu sebentar ya. Sebentar, biar bisa dibaca dalam satu konteks. Bisa dilihat huruf. Nah, itu kan sudah bisa dilihat. Oh iya. Oke. Nah, dari sini kita bisa bacakan, saudara. Legei auto ho Iesous ego eimi ho hodos kai he aletheia kai he soe he soe, kemudian oudois, kemudian catai, kemudian pros, ton, patera, kemudian me, di, emeu. Gimana saudara-saudara? Agak susah atau makin gampang? Gampang kan, sebenarnya gampang ini. Asal kita diulang-ulang, asal kita melatih saja sih. Kalau itu melatih kita kalau mau lancar itu cuma satu, kita latihan saja. Ini sudah jadi, kita ini sudah jadi huruf, sudah jadi satu kalimat, satu ayat ini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Gimana saudara-saudara? Masih bingung atau sudah ada gambaran ini? Sudah ada gambaran Ibu Erna, udah sedikit lebih mengerti. Sudah lebih mengerti ya? Ya, lebih mudah daripada Ibrani. Oh, lebih mudah Ibrani. Ya, Ibrani memang lebih mudah ini daripada Ibrani. Ibrani lebih sulit karena ada titik-titik dan berbeda bacaannya kan. Nikutnya Ibu. Iya. Ada nikutnya itu kadang kita harus hafal. Kalau ini kan sudah ada ini lebih mudah. Ya. Bagaimana Pak Engel? Baru pertama jadi. Baru pertama kali ya. Ya, nanti saya kirimin. Iya.
Gimana, sudah Sementara menyimak ini, sementara jelas ikuti. atau sementara Pertama. ikuti? Ini sulit Ada juga yang mau bagi saya. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti Ini diulang-ulang aja. huruf-hurufnya Nanti diulang. Ini diulang-ulang, huruf-huruf nanti ini saya yang perlu dihafal. iya, memang hafalan, dihafal memang Dihafal Pak ini. Iya, iya. Tapi gampang kok Pak, ini kayak A ini alfa sama kan Iya. dengan kita punya huruf A, Nanti kemudian berusaha, apa lagi? Ibu. Iya, kemudian ini yang agak susah nih. Iya. Kemudian apa lagi? Iya. Kalau Bu Renata kedengeran nggak? Ibu Renata udah lancar dia. Ya, udah pernah ikut. Sudah pernah ikut dia, sudah lancar dia. Ini aja sih Pak, sama seperti kita punya huruf-huruf sih. Jadi nggak terlalu susah lah, nggak terlalu susah. Terus kalau di itu kan ada nikut-nikutnya, kalau di mana di Ibrani ya Bu, ya itu yang harus kita hafalin. Kalau ini sih enggak sih ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya serahkan ke Pak Wanda atau gimana? Gimana? Ada yang mau tanya? Iya, dari... ada. Saya mau tanya, itu kata sambung. Kata sambung itu Iya. ada yang ho, ada yang he. Yang membedakan mana ya? Sementara itu kalau dilihat hampir sama tulisannya. Bukan kata sambung. Ini jadi misalnya di sini kan ada legei, Iya. auto, kemudian ho, Yesus. Ho ini adalah artikel. Berarti, nah bagus pertanyaannya. Jadi saya jelaskan di sini sekarang ya. Kenapa kan kita belajar bahasa Yunani tadi sudah dijelaskan, ya kan? Saya masuk lagi sedikit. Karena pada waktu itu bahasa Yunani digunakan secara umum. Pada saat Roma menguasai orang... Bukan Roma, Yunani. Iya, tapi maksudnya saat Yesus hidup kan dia di bawah penjajahan Roma. Tapi bahasa yang digunakan saat itu bukan bahasa Latin, tetapi bahasa Yunani. Nah, jadi pertama kita harus taruh di kepala kita bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bu Oike, kenapa kok di sini ada artikel yang berbeda-beda? Nah, misalnya kata legei auto di sini, kemudian ho, Yesus. Perhatikan di sini, Yesus ini jadi menyatakan Yesus ini adalah manusia yang spesial. Kenapa? Karena di depan kata Yesus ditaruh artikel. Tahu nggak? Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan the. Begitu ya. Berarti the ini menyatakan dia ini bukan biasa. Jadi kalau misalnya the Wanda, nggak mungkin pakai the Wanda begitu. Saya kan manusia biasa sama. Misalnya Pak Engels, disebut Engels saja biasa. Tapi di sini pakai kata ho. Ho ini adalah artikel. Artikel ini jadi dia dalam bahasa Yunani artikelnya itu morfologinya itu jadi dia di situ dikatakan ada maskulin ya, kemudian singular. Begitu. Jadi maskulin dan singular menunjuk ho ini menunjuk satu-satunya kepada orang ini gitu. Jadi ini kalau saya tulis begini morfologinya. Nanti belajar lebih dalam. Jadi ada artikel ya. Kemudian ada noun kata benda yang menunjuk kepada kata benda. Kemudian maskulin. Maskulin itu apa? Maskulin apa? Gender. Gendernya apa?
laki-laki ya. Laki-laki, ya. Jadi jelas bahwa artikel ho ini menunjuk kepada kata berikutnya, kata benda itu yang adalah maskulin. Jadi tidak mungkin menunjuk kepada yang lain. Lalu singular. Singular ini adalah tunggal. Jadi di sini kata Yesus di sini dia adalah kata yang khusus. Begitu. Jadi kita tahu, oh Yesus yang dimaksud di sini bukan Yesus siapa, kan banyak nama Yesus. Bisa jelas nggak? Jadi bisa nama orang bisa saja sama, tapi dalam penulisan Alkitab tidak mungkin keliru karena dia menggunakan artikel di sini berarti menunjuk kepada Yesus itulah satu-satunya. Jelas ya sampai di sini ya. Menunjuk kepada dialah satu-satunya yang apa itu? Yang kita kenal. Jadi bukan Yesus yang lain begitu. Begitu. Nah, kemudian ada kata he di sini, artikelnya menunjuk kepada apa? Kata aletheia ini. Ya kan? Tadi Bu Oike tanya kan apa bedanya ini ho dengan he? Betul nggak? Jadi ini menjelaskan daripada kata berikutnya. Misalnya artikel dari he itu adalah sama tadi saya bilang the itu tadi, the. Gitu. Di sini bisa dijelaskan di sini artikel juga atau kata sandang kalau bahasa Indonesianya. Kemudian apa di sini? Ini aletheia ini apa? Aletheia kata benda lagi kan? Noun. Kemudian apa lagi? Aletheia di situ. Selain kata benda. Bentuknya apa? Feminim. 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 Sorry, feminin. Kemudian salah. Kemudian apa? Kemudian menunjuk kepada artikelnya singular. Singular. Jadi kita bisa tulis nih di sini nih. Lihat. Jadi pemakaian bahasa itu kata-katanya khusus di dalam bahasa Yunani. Jadi sekarang kita tahu kalau orang tuduh-tuduh Yesus itu adalah dari dewa Zeus, ya nggak benar. Karena Yesus itu ya jelas bahasa Yunaninya daripada juru selamat kita, daripada Mesias itu. Ya namanya Yesus. Itu sebabnya kita ngomongnya Yesus. Tidak bisa diganti dengan Yeshua Hamasia. Yeshua Hamasia itu perjanjian lama yang tidak dikenal sebenarnya dalam perjanjian baru. Tapi kita menggunakan nama Yesus ini bukan karena nama Yesus ini adaptasi dari bahasa dari kata dewa, tidak. Begitu. Bisa jelas nggak? Jadi di sini lihat dia punya perbedaan. Bu Oike tadi tanya. Apa Itu bedanya? Itu Ya? Pastor, mohon maaf. Itu kan ada ego, eimi. Ego, eimi, ho, hodos, kai, he, aletheia kan ada eimi, ho, dan setelah itu he, aletheia tulisannya itu kan sama nih. Yang sebelum setelah emi itu kan ada, tapi dia tuh tulisannya ho, dan di aletheia itu tulisannya Ego ini satu jalan dengan Yesus ini. Ego ini menyatakan saya, perkataanku. Begitu. Ego ini kata kerjanya, perkataanku. Yesus adalah kata benda, lalu ego ini adalah kata berikutnya, kata kerjanya di sini. Kata kerjanya. Coba saya lihat dulu artikelnya apa morfologinya apa sebentar. Saya lihat dulu. Ego itu morfologinya jadi dari kata kepunyaan. Personal posesif. Jadi misalnya saya Wanda, begitu. Saya mengatakan. Jadi itu kata saya itu dari
nama Wanda itu. Jadi waktu baca Yesus ego, berarti ini adalah kata-kata Yesus. Bisa jelas. Jadi di situ ada orang pertama tunggal di sini menunjuk kepada Yesus. Lalu dia case-nya ini nominatif, yaitu pernyataan sebuah fakta. Lalu number-nya itu singular. Jadi kita bisa tulis sebenarnya satu-satu begini. Supaya gampang ya. Jadi misalnya ego. Ini cara menafsirkan Alkitab ini. Coba pegang. Nanti kita akan belajar. Nanti belajar di bagian berikutnya. Sekarang kita baru belajar di sini. Tapi nggak apa-apa karena ada pertanyaan. Jadi ego itu personal pronouns. Jadi kata ganti kepunyaan dari orang. Jadi misalnya Om siapa? Om Engels bilang, ini handphone saya. Gitu. Jadi itu disebut personal pronouns. Kata ganti dari, tidak perlu menyebutkan Engels lagi, tapi langsung disebutkan ego, personal pronouns itu. Bisa jelas ya? Kemudian personal pronouns ini menunjuk kepada orang pertama. Gitu, orang pertama. Orang pertama tahu kan, dalam bahasa itu orang pertama itu adalah ya saya, orang pertama. Orang pertama itu saya, aku. Gitu. Kemudian berikutnya apa lagi? Nominatif. Case-nya nominatif. Jadi ada case dalam bahasa Yunani. Case itu artinya, saya bilang ya, case itu jadi sebuah kata benda digunakan sebagai subjek gitu. Jadi case-nya ini nanti kita belajar case-nya nominatif. Kemudian number-nya, berapa orang number-nya di sini? Ya tadi sudah first person, berarti number-nya itu adalah singular, ya kan? Singular. Sorry, singular. Singular. Jadi satu orang. Nah ini kata ego ini nempel dengan kata Yesus. Jadi saya kasih merah deh. Gitu kan? Kemudian tadi mana yang menjadi pertanyaan yang mana? Kalau kai ini adalah conjunction. Menghubungkan dua kalimat. Jadi dan. Jadi dan. Begitu. Nah, kalau kita bisa Amy. Oke, Amy. Apa pertanyaannya? Enggak, habis itu kan Amy Ho kan. Nah, setelah itu baru ada Amy He. Oh, He. Amy He Hodos. Oh, iya. Hodos. Ini He ini sama ini artikel kan? Nih, artikel. Kata iya. sandang. Berarti kata tetap sandang itu He ya, tetap He ya. Kata sandang dari hodos. Hodos ini apa? Hodos ini adalah jalan. Jalan. Akulah jalan. Akulah jalan. Jadi kita belajar di sini. Jalan yang dimaksud Yesus itu apa? Jalan yang dimaksud Yesus. Jalan yang dimaksud. Apakah jalan besar? Begitu. Apakah bagaimana menurut saudara? Apakah Yesus bicara jalan besar? Hodos itu apa? Hodos itu adalah kata benda kan? Kemudian case-nya sama, nominatif. Kemudian singular, kemudian dia gendernya feminin. Sama dengan pemakaian kata mana tadi? Aletheia. Pemakaian kata di aletheia ini. Jadi makanya dia punya artikel ini he. Nah, jalan apa yang dimaksud di sini kira-kira? Saya mau tanya. Coba. Di sini kan legei, katanya kepadanya. Ya kan? Katanya kepadanya. Begitu kan terjemahannya. Coba kita lihat dalam terjemahan. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Berkatalah ia, legei, lihat ini legei dengan ego atau lego. Itu sama, lego. Lego itu perkataan. Lego, kemudian ego. Ego itu menunjuk kepada orang, legei atau lego. Logos. Ingat nggak kata logos? Logos. Logos, masih ingat nggak? Logos, coba saya tulis di sini logos. Masih ingat nggak? Logos itu artinya berkata-kata. Berkata-kata, masih ingat? Logos ini perkataan atau berkata-kata. Makanya kan kita ada teologi.
teologi. Theos. Teologi itu theos plus logos. Betul nggak? Logos itu bisa diterjemahkan sebagai kata-kata. Bisa juga kata-kata lisan, bisa juga kata-kata tulisan. Lisan, bisa juga kata-kata tulisan. Begitu, kata-kata tulisan. Nah, bagaimana? Sudah jelas nggak sampai di sini? Ada hodos. Hodos ini nanti ini PRD. Ini nanti buat di kelas ini soalnya lebih di dalam kelas, lagi ya. Yunani ini kan kita hari ini perkenalan. Perkenalan. Tapi karena Bu Oike tanya ya saya jawab ya karena Baik. Sekarang sudah ada Ibu Marcella yang akan meneruskan. Kita serahkan kepada Bu Marcella. Gimana Bu Marcella? Buka kameranya. Jaringannya bisa bagus? Mana nih? Halo. Sepertinya lagi di jalan tadi. Oh, lagi di jalan. Sepertinya. Oh, lagi di jalan Bu Marcella. Gimana? Yang lain lagi ada pertanyaan nggak? Saya mau tunjukin ke Pak yang baru bergabung hari Pak Aan ini adalah huruf-huruf di dalam Yunani Pak Aan. Iya. Ya. Saya mau terangin sekali lagi. Nanti kalau Bu Marcella sudah join, kita akan serahkan ke Bu Marcella. Ini adalah alfa. A, Pak. Oh, A ada alfa. Ya. Kemudian ini adalah Nah, ini Bu Marcella sudah ada. Maaf, Bu Marcella sudah ada. Silakan. Bu Marcella silakan dilanjut untuk pelajaran bahasa Yunani. Silakan. Bisa kedengaran? Putus-putus ya. Putus. Bisa dengar? Di jalan. Oh, dalam perjalanan dia. Signalnya ini. Pak. Nah, itu sudah. Bu Marcella. Sinyalnya jelek. Pak, saya mau terangin ke Pak yang baru bergabung saja dulu, Pak Aan. Pak Aan ini adalah, ini adalah alfa, kita bacanya A. Kemudian ini adalah alfa. Kemudian ini adalah beta, kita baca B. Beta. Kemudian ini adalah gamma. Ini huruf besarnya Pak, ini huruf kecilnya. Ini gamma, kita baca G. Kemudian ini adalah delta, kita baca D. Ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya, ya. Kemudian ini adalah epsilon. Epsilon kita baca E, sama ya. Ini kita sudah tahu ini epsilon. Kemudian ini adalah zeta, kita baca Z. Kemudian ini adalah eta. Eta kita baca E, ini seperti H. Terus ini N kecil, tapi ini kita baca Pak, eta. Ini huruf E ini Pak. Kemudian ini adalah eta, ya. Kemudian ini adalah theta, kita baca TH. Kemudian ini huruf ini Pak, ini adalah iota. Kita baca I. Oke, I sama ya, I gitu ya. Kemudian ini adalah kappa. K, kita baca K. K ya. Ya. Kemudian ini adalah lambda. Lambda kalau ada ketemu huruf seperti ini L yang besar, ini L yang kecil, kita baca L. Kemudian ini adalah mu. Kita membacanya M, sama seperti M, tapi M besar, M kecil. Iya, M kecilnya seperti ini, Pak. Kemudian ini adalah nu. N juga, tapi N kecilnya kita baca N, ini N kecilnya seperti V. Seperti V. Nah, iya. Kemudian ini adalah she. Ini kita baca KS atau kadang ada beberapa huruf kita baca X. KS atau X itu tergantung itunya kosakatanya.
Kemudian ini adalah Omikron, O. Kita baca O. Terus lanjut, kemudian ini adalah M. Ini adalah P. Kita baca P. P. Ya. Oke. Kemudian yang ini adalah huruf Ro. Kita baca R. Atau ada beberapa kata mereka menulisnya RH. Kemudian ini adalah sigma. Sigma ini ada tiga, Pak. Sigma ini yang ini adalah huruf besar. Kemudian ini adalah S yang di tengah. Kemudian ini adalah S akhir. Ini kita baca S. Sigma kita baca S. Kemudian ini adalah tau. Kita bacanya T. Kemudian ini adalah upsilon. Kita bacanya ada U. Sometimes kita membacanya Y. Kemudian lanjut ini adalah P. Seperti ini Pak. Huruf seperti ini yang besar, ini yang kecil. Kita membacanya PH. Ininya P ya. Kemudian ini adalah C. Tapi ini C. Kita membacanya KH atau CH. Kemudian yang ini adalah psi. Kita membacanya PS. Kemudian yang terakhir adalah omega. Kita membacanya O. Oke. Bisa atau gampang? Gampang Ya. ini. Gampang. Alfa dan omega ya kan, ingat Yesus bilang akulah Alfa, omega. alfa dan omega. Jadi ingat aja Yang alfa awal dan akhir. omega itu akhir. Oke. Gitu. Dari sini kata-katanya dari permulaan alfa abjad awal sampai dengan akhir alfa omega. Nah, kalau bisa berbahasa Yunani yang Alkitab punya, nanti kita bisa baca bahasa Alkitab dalam bahasa asli. Dari situ kita akan tahu bedanya apa, begitu artinya apa. Gitu. Oke. Karena tadi Pak terlambat tadi betul. kita belajar bahasa Yunani karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu mereka menulisnya di dalam bahasa Yunani, Pak. Jadi misalnya kalau Alkitab Indonesia itu adalah Alkitab terjemahan. Jadi Alkitab terjemahan tentu saja banyak kesalahan-kesalahan, dan untuk mencari kebenarannya itu kita harus melihat dari bahasa aslinya di sini di dalam bahasa Yunani, gitu Pak. Mungkin Bu Marcela, Bu Marcela. Bu Marcela nggak itu signalnya nggak bagus kayaknya, dia nggak tersambung. Ada lagi yang mau tanya nggak? Sedikit, kita masih ada waktu sedikit. Ada yang mau tanya nggak? Jadi kata-kata ini dia pas sekali. Nanti kalau kita melakukan eksegesis, kita perlu melihat morfologinya. Jadi misalnya kata tadi ho, dia menunjuk kepada kata yang sama itu. Misalnya kata ho itu artikelnya kan morfologinya artikel noun maskulin singular. Kalau kita lihat Yesus itu kata-katanya juga sama. Katanya adalah kata noun itu, bentuk katanya itu, misalnya Yesus itu bisa kita lihat itu noun, kemudian nominatif, begitu, terus singular maskulin, begitu. Jadi kalau ada os itu di belakang itu berarti maskulin, begitu. Jadi misalnya kata ini nih, theos. Berarti apa kalau theos? Laki apa perempuan?
Laki-laki ada os di belakang. Bisa jelas ya? Ada os, begitu. Nah, penjelasan dari logos sama, ada os juga. Berarti logos yang dimaksud ini adalah kepunyaan dari Theos. Bukan logosnya Wanda Dumais. Jadi kalau teologi itu kita belajar tentang Allah, logosnya siapa? Logosnya Theos. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, kita harus bicara tentang firman-Nya. Nggak boleh kita bicara firman yang lain. Karena tidak sesuai. Lihat ini. Ini cocok kan nih. Ada os-nya. Jadi di sini ada, kalau kita tulis di sini morfologinya, kata Theos ini, dia ada noun. Ini noun. Ini kata benda kan? Noun, kemudian nominatif, kemudian singular, kemudian maskulin. Jadi mesti pas, kata berikutnya itu pasti pas dia. Jadi di sini ada kata benda juga, noun, sama dia ini. Tinggal saya copy aja nih. Mengapa? Karena dia menunjuk, berarti menunjuk kepada Allah, logosnya Allah, begitu. Bisa jelas nggak? Begitu. Makanya kalau kita bicara tentang Allah, kita tidak boleh bicara tentang firman yang lain. Bisa jelas nggak? Jadi kalau kita bicara tentang Allah, ya firmannya harus firmannya Allah. Itu sebabnya saya selalu ngomong. Kalau orang bicara di gereja, orang bicara apa itu, motivasi. Motivasi kan bukan dari firmannya Allah. Teologi kemakmuran bukan dari firmannya Allah. Berarti itu bukan berteologi. Bukan berteologi, dipertanyakan nih teologinya apa. Nah itulah sound doctrine membahas tentang hal itu. Misalnya kalau teologinya ini ngawur di sini. Begitu. Ya berarti dia bukan berteologi, teologi ngawur yang diajarkan, tidak mengajarkan firman Tuhan. Sedangkan di sini kita sudah lihat di sini nih. Ini sama nih. Kalau saya pakai merah di sini, kita akan lihat sama merah ini. Tuh, kita akan lihat merahnya sama. Sama kan? Logosnya saya kasih kuning. Theosnya saya kasih kuning. Coba lihat, sama. Jadi kalau bicara tentang teologi, misalnya Pak Aan bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Jadi Pak Aan bicara tentang teologi. Nah, harus dikasih pas antara Theos dan logos. Kalau ada orang yang menafsir firmannya bingung-bingung, tidak jelas, itu bukan teologi. Ya apa dong yang nggak ngerti? Begitu. Makanya jemaat Tuhan nggak bisa bertumbuh kalau diajarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Betul nggak? Diajarkan tuh kata-kata yang cuma dari dunia ini, lalu dicari-cari ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan. Cari cara cepat untuk jadi kaya, cara cepat untuk jadi sukses. Ini sudah membuktikan nih teologis itu dari kata theos dan logos. Theos ini adalah Allah. Logos ini adalah logikanya Allah, firmannya Allah. Dua-duanya sama ini, noun kata benda, nominatif, singular, maskulin. Begitu caranya jadi menafsir Alkitab. Nanti lebih dalam kalau kita belajar ini. Nanti di kelas khusus kita belajar, kita ngerti, oh cara berpikirnya Allah. Pikiran Allah itu. Jadi ini sudah jelas ya. Ini kai ini sudah tahu ya. Kai ini kata sambung ya. Kai ini kata sambung. Kai ini kata sambung. Jadi conjunction dan. Kalau ini hey apa? Hey tadi? Hey. Hey apa? Hey apa? Ini hey. Ada yang bisa tambahkan? Hey apa? Ho ini apa? Ho ini artikel. Hey ini adalah artikel. Ya kan? Tapi ini artikelnya menunjuk kepada Yesus, makanya dipakai ho. Kalau ini he, menunjuk pada kata benda yang feminin. Biasa. Begitu. Karena dia bicara tentang aletheia. Aletheia itu kebenaran ya. Aletheia kebenaran. Oke, kita sudah lewat waktunya.
Sampai sini dulu. Gimana Bu Erna mau tambahkan? Sudah. Ada pertanyaan dari saudara-saudara? Ada yang masih mau tanya nggak? Silakan sebelum kita akhiri. Gitu. Sudah Ini Pak, Yohanes. pelan-pelan Pak. Ya. Bagaimana? Pelan-pelan. Oh, Jadi pelan-pelan. sementara menyimak ini. Oh, oke. Sudah cukup. Nggak apa-apa. Sudah cukup. Nanti diulang lagi. Minggu depan ada lagi kan? Sepertinya Bu Renata atau Bu Marcella yang akan mengajarnya nanti. Untuk latihan, ya. Untuk latihan. Begitu ya. Jadi nanti kita sambung minggu depan. Nanti dikasih nanti saya kirimin contoh-contohnya. huruf-hurufnya Pak di Messenger Pak. Ya. Bapak bisa belajar dari situ. Ya. Pak Aan serta Pak Angels. Pak Angel Mam. Ya. Soe. Soe itu kan kalau di biologi, kan itu bio itu adalah hidup kan? Kalau zoologi apa? Zoologi. Ilmu tentang kehidupan kan? Zoologi kan? Ini soe. Soe itu hidup. Aletea, ingat-ingat ada restoran Aletea. Anaknya Bu. Ada nama orang namanya Aletea, ada taksi namanya Aletea, ada bisnis namanya Aletea. Artinya apa? Kebenaran. Ada gereja namanya Aletea, yaitu kebenaran. Gitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Soe, ini jarang dipakai orang nih, Soe. Soe nama orang juga banyak Soe. Ada orang Greek namanya. Kalau yang mau punya anak berikut, Pak kasih nama Soe. Kalau Aletea sudah banyak kan, kasih nama Soe. Atau mau bikin apa usaha apa, kasih nama Soe. Kalau di Manado Soe artinya sial. Tapi kalau dalam bahasa Greek Soe artinya hidup. Bagaimana itu Om Engel? Betul kan? Kalau Soe Begini, itu sial. Pak Wanda. Pak Wanda. Ya, silakan. Maksudnya ini kebenaran, aletheia kan, aletheia. Itu kalau bahasa Inggrisnya kan truth. Iya. Ya. Ya, tapi ada juga kebenaran yang artinya righteousness. Righteousness. Ya. Jadi ada righteousness itu pernah dengar ada dikayosun. Itu apa kebenaran juga? Iya. Iya, betul. Kan kata-katanya berbeda. Kata-katanya berbeda. Jadi kebenaran aletheia di sini apa yang dimaksud kebenaran aletheia? Bagus pertanyaannya. Kebenaran aletheia di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau righteousness itu dibenarkan, mengalami pembenaran dari Tuhan menjadi orang benar. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini, kebenaran adalah kebenaran firman Tuhan. Contoh ya, saya kasih contoh tadi. Bagus pertanyaannya. Jadi kita cari kata aletheia itu artinya. Kita cari aletheia. Saya tunjukkan di sini dari pertanyaan Om Engel. Jadi itu artinya menurut kebenaran yang dimiliki oleh Allah. Begitu. Jadi aletheia itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adanya di dalam firman-Nya. Ya, betul. Begitu. Gitu. Jadi yang ketika Yesus bilang akulah jalan, tadi kan saya tanya, jalannya itu apa? Apakah jalan besar? Bagaimana? Coba pikirkan. Waktu Yesus bilang akulah jalan, maksudnya jalan apa? Bagaimana? Coba kasih pendapat. Jalan kebenaran. Ya, jalannya itu apa? Transportnya, sarananya, Pastor. Bagaimana? Sarananya yang membawa. Iya, sarananya maksudnya apa itu sarana? Kasih jelas. Kalau kita mau jelaskan firman ini ke orang lain, bagaimana ini? Akulah jalan. Bahwa Yesus apa? Yesus yang membawa orang menuju Yesus yang membawa melalui Yesus, melalui
Betul melalui Yesus. Tapi coba dibikin real ini. Ini kan kata-kata ini belum real. Akulah jalan. Tadi saya sudah kasih contoh. Apakah jalan besar? Apakah jalan bagaimana? Kita harus ngerti pengertiannya. Sebuah apa ya? Apa? Jalan itu maksudnya kondak itu. Prinsip. Itu. Jadi maksudnya masuk jalan itu bukan road, bukan street, bukan apa ya? Jalan pengertian kita ya. Bukan jalan pengertian kita. Waktu Yesus bilang, makanya kita harus pelajari dalam bahasa Yunani, kita ngerti. Ketika Yesus bilang akulah jalan, maksudnya akulah satu-satunya prinsip. Begitu. Di luar aku bukan prinsip. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Akulah jalan. Kemudian dia bilang, pertama dia bilang jalan. Kedua dia bilang apa? Aletheia. Akulah kebenaran. Kok Yesus berani-beraninya bilang akulah kebenaran? Ya, kebenaran dia kebenaran. Kenapa? Satu-satunya. Karena dia itu adalah Allah. Jadi di sini sebenarnya dia sedang menyatakan dirinya Allah. Jangan salah memahami, dia bilang kalau tidak melalui aku engkau tidak bisa datang kepada Allah, berarti engkau pikir-pikir, oh berarti Allah lebih tinggi daripada Yesus. Jangan tertipu dengan kata-kata itu. Ini kan sebuah kata-kata yang harus dipahami. Waktu Yesus bilang, akulah prinsip. Mana ada manusia berani bilang akulah prinsip? Berarti dia bilang, akulah itu yang sesungguhnya. Akulah kondak itu. Akulah set of belief. Kalau kamu melihat aku, berarti aku itulah satu-satunya Allah. Itu dia bilang. Terus dia bilang, akulah kebenaran. Tadi sudah kan? Tadi waktu Pak Engel udah tanya, bagus. Aletheia, yang dimaksud dengan aletheia itu adalah kebenaran Allah. Jadi Yesus itulah Allah sendiri. Tadi dia sudah bilang jalan. Iya, dia itu Allah. Kemudian aletheia, dia itu Allah. Ketiga dia tegaskan lagi, akulah zoe, hidup. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa memberikan hidup? Apakah ada manusia yang bisa menghidupkan manusia? Cuma satu-satunya Tuhan yang. Dr. Sam Ratulangit bilang begini, manusia harus menghidupkan manusia. Yang dia maksudkan bukan saya memberikan hidup kepada manusia. Tidak, tapi maksudnya menghidupkan itu memanusiakan manusia, membantu. Tapi Yesus bilang, akulah hidup. Bisa ngerti nggak? Berarti waktu Yesus bilang akulah hidup, ini tiga perkataan ini terbukti. Akulah jalan itu memaksudkan prinsip, ya cuma itu Allah. Engkau hanya memilih dua di dunia ini. Pilihan yang benar atau pilihan yang tidak benar. Tidak ada orang yang berdiri di tengah. Lalu dia bilang, akulah kebenaran. Engkau mau pilih mana? Mau pilih kebenaran firman Allah itu atau ketidakbenaran? Yang sound doktrin atau bukan? Ya pilihan ada di tanganmu. Kemudian dia bilang, akulah hidup. Ya silakan pilih. Engkau mau cari hidup? Hidup itu ada di dalam aku. Maksudnya Yesus. Kalau engkau tidak datang kepada aku, engkau tidak mempunyai hidup. Begitu. Nah, kemudian dia mengatakan di sini, kalau tidak, bahasa Indonesianya bilang apa? Coba baca ayat itu dalam bahasa Indonesia supaya saudara bisa ngerti. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya Yesus bilang bahwa Allah itu dinyatakan di dalam aku. Aku menjadi jembatan untuk mengenal Allah itu sendiri, karena akulah Allah, Allah yang menjelma jadi manusia, begitu. Ini perkataan dalam sekali kalau saudara bisa eksegesis tuh sampaikan dalam khotbah. Ini khotbah yang luar biasa kita bisa ajarkan kepada orang. Jadi bukan sekedar kita mengutip Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebenarnya Yesus sedang menyatakan tiga hal yang penting itu. Jalan itu adalah prinsip. Kemudian kebenaran itu adalah firman Allah, sound doctrine, kemudian hidup. Hidup itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi malam kita sudah bahas. Jadi sesudah mati terletak perbedaannya. Apakah engkau menuju kepada Sheol atau Hades, atau engkau menuju kepada pangkuan Abraham. Nah, untuk ke sana, maka Yesuslah penentunya. Begitu. Tapi kebanyakan orang lain kan tersandung dengan kata-kata ini. Orang bilang, lihat Yesus bilang kalau tidak melalui dia tidak bisa datang kepada Bapa. Berarti Bapa lebih besar dari Yesus.
Begitu. Kata-kata ini harus dipahami sesuai dengan pola pikir orang Yunani. Karena disampaikan dalam bahasa Yunani. Bisa jelas nggak? Sampai ini bagus pertanyaan Om Engel ini, sebenarnya sudah lebih dalam ini. Sebenarnya saya tidak bicara di sini karena bicara belajar bahasa Yunani ini. Seharusnya Bu Erna, tapi ada pertanyaan ini, saya sambung aja dari Om Engel. Bagaimana? Jelas, Pak Engel? Jelas. Jelas ya. Pak Aan? Jelas mengenai Iya, ayat jelas. ini? Sekarang udah ngerti. Tadinya sih nggak tahu juga sih. Saya nggak tahu juga ya. Betul. Iya, tadinya nggak tahu tuh apa Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Betul, baik. Bu Oike, bagaimana? Ya, paham, Pastor. Cuma ya itu masih bingung itu. Nah, itu kan ada he dan ho. Tadi katanya aletheia, dia punya kata artikelnya adalah he, ho. Tapi di situ he. Nah, tapi aletheia artinya kebenaran Allah. Tapi mengapa gendernya feminin? Iya, gendernya feminim karena itu bukan menyangkut orang kan? Paham. Iya dong. Kalau orang, kok ada dua dia. Kalau orang itu dia seharusnya kalau dia menunjuk kepada Yesus makanya atau menunjuk kepada kata benda tertentu yang mempunyai jenis kelamin, makanya dia dimasukkan jenis kelaminnya maskulin. Tapi di sini aletheia ini kebenarannya feminim. Begitu. Iya, feminim. Feminim itu artinya karena dia nggak bisa dibilang maskulin, nggak. Karena bukan bentuk kepunyaan, bentuk kepunyaan. Bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih. Iya. Ini lebih dalam lagi sih, Bu Oike. Sudah masuk ke dalam eksegesis ini sebenarnya. Dan bahasa Yunani yang nanti kita sudah pelajari lebih lanjut lagi. Tapi mudah-mudahan bisa silakan Bu Erna dilanjutkan ini untuk ini kasih tahu. Sudah ya. Nanti sekarang untuk kelas Yunani ini ada 2 kali, jadi minggu depan kita akan belajar latihan lagi. Nanti saya akan menyerahkan kepada Bu Marcella atau Bu Renata yang akan mengajarnya. Tapi untuk kali ini sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Baik, ada teman-teman yang dari Facebook juga banyak yang menanggapi. Terima kasih. Kalau Anda ingin belajar, Anda bisa mengikuti bergabung di dalam Zoom kami supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Dan ada bonus-bonus tertentu kita akan langsung lakukan eksegesis. Jadi kalau Anda atau juga Anda tidak paham, oh iya Pak Aan itu waktu itu kan ada ayat-ayat tuh yang di Yohanes, bisa dibawa nanti minggu depan, boleh nggak? Dibawa minggu depan kita bahas. Boleh. Masih banyak sih, Pak. Masih banyak sih, itu semuanya udah saya catat. Cuma itu sebanyak itu jangan banyak-banyak, satu atau dua supaya satu kalimat aja sama seperti sekarang ini, satu kalimat aja sudah. Ini satu kalimat aja panjang ini. Satu ayat ini. Ini saya belum bahas ini. Kita belum bahas ini. Kita baru bahas aletheia. Jadi Bu Oike dia sudah ingat-ingat. Jadi Bu Oike tadi pikir juga nih, ini feminim. Dikira sama dengan anaknya yang perempuan. Ini kebetulan Bu Oike pakai nama anak Bu Oike, tapi ini kata kebenaran bukan jenis kelaminnya, tidak jenis kelamin laki-laki. Jadi dia bukan menunjuk kepada personal, tapi menunjuk kepada benda yang kita tidak tahu gitu. Kata bendanya kita tidak tahu. Jadi penekanannya kepada kata bendanya. Begitu. Tapi nanti disesuaikan kan, di sini kan disesuaikan nih. Jalan juga sama, dia punya ini juga sama nih. Makanya dipakai he hodos, kemudian he aletheia, kemudian he zoe. Itu kan satu itu kan, satu kata. Berikut mungkin ini nanti Bu Erna bisa bahas nih yang atau nanti kan ada pengajar yang nanti lain berikut Pak. ya. Iya, masa saya semuanya. Baik. Nanti Bu Marcella yang akan jelaskan nanti. Baik, kalau begitu. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup kelas kita. Bagaimana kalau
Om Engel dari Tondano yang akan berdoa penutup. Ya. Silakan. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini mengenai bahasa Yunani. Kami percaya ini akan memberi wawasan, memberikan pengetahuan bagi kami untuk lebih memahami apa makna dari sound doctrine. Sebab itu kami mengucap syukur Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin kami, dan akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam setiap aktivitas tindak tanduk kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan kepadamu. Amin. Amin. Kita akan berpisah. Mari kita semua katakan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. Bye.